kok gini sih gitu, kok nggak bisa nerima gue ngomong nih gitu, jadi nggak ada jeda untuk gue berpendapat tuh nggak ada gitu. Kalau menurut gue sih intinya lo cari teman jangan dari kuantitinya tapi dari kualitinya aja. Percuma banget lo nyari teman banyak ya 100 orang tapi ternyata yang lama lo cuma 1-2 orang. Kualitasnya gitu percuma ya. Gue nggak sirik ya, gue nggak sirik sama teman-teman orang atau siapa yang punya teman banyak banget itu, gue nggak sirik, cuman gue malah nggak yakin kayak lo yakin nggak temen lo banyak tapi kualitasnya bagus nggak gitu buat berteman sama lo gitu, menerima lo tuh tulus nggak kayak gitu. Jadi halo guys, balik lagi channel kita Nara bareng gue IQ nih di segmen Perspektif Mereka. Segmen Perspektif Mereka adalah segmen baru channel kita Nara, di mana kita menyediakan sebuah platform untuk membahas topik keseharian yang selama ini dirasa mengetuk hati. Tetapi, seringkali kita sendiri kurang memiliki keberanian untuk mengangkatnya sebagai sekedar topik makan siang. Quarter life crisis merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional seseorang. Umumnya dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30 tahun. Biasanya mereka mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebingungan dalam menentukan arah hidup. Hari ini kita kedatangan siapa nih hari ini? salam kenal, aku Aurelia. Oke, hari ini kita masih bahas tentang quarter life crisis ini. Dan hari ini khusus kita bahas tentang circle. Wow. Tentang pertemanan. Lumayan berat ya? Iya, lumayan berat. Jadi ikutin aja ya. Oke. Kalau Aurel sendiri punya teman dekat dari kecil gak sih? Aku punya temen dari kecil itu dari SD sampai SMA. Cuman mungkin sekarang udah nggak bisa disebut teman deket ya atau sahabat, karena semenjak kuliah tuh udah bener yang kayak cut, bener yang udah nggak ada lagi kontak segala macam gitu. Jadi kalau disebut teman kayaknya teman deket dari kecil sekarang ya nggak ada. Oke, berarti sekarang nggak ada. Tapi Nggak ada. sempat punya gitu. Sempat punya dari dulu, dari SD sampai SMA. Satu orang. Satu orang. Oh, kayaknya gue tahu sih. Sesirkel kita ya, Iya. BTW. Oke. Nah, terus kalau misalkan lu lihat orang-orang di luar sana gitu yang punya teman dari kecil, benar-benar literally mungkin dari TK Iya. sampai kuliah bahkan sampai nikah bisa Nah, bareng sekarang, gitu ya, kayak iri gak sih gitu ya? Iri sih iri ya, karena maksudnya sekarang tuh susah banget kan nerima temen yang dari sikapnya A sampai Z gitu ya. Dan sekarang kalau ada yang temenan sampai sekarang ini sih gue appreciate banget ya, maksudnya bisa langgeng sampai sekarang tuh pencapaian yang keren banget menurut gue. Jadi gue iri banget. Iya benar. Susah sih ya buat pertahanin. Susah banget karena kualitasnya sekarang makin menurun ya pertemanan ya. Iya benar, makin banyak yang toksik. Iya, that's gitu. Iya benar-benar. Kalau misalkan Aurel sendiri nih, kan sekarang mungkin lagi kerja gitu ya, lagi Iya. sibuk kerja. Sekarang circle-nya ada berapa banyak sih, bisa dihitung nggak? Kalau circle pertemanan itu ada berapanya kan? Dari SMA ada, dari gereja juga ada, terus dari teman kuliah juga ada. Tapi sekarang mainnya lebih ke nggak circle sih, lebih kayak ke personal gitu loh, ke si A aja, ke si B aja, kayak gitu. Bedanya yang circle sama personal ini beda jumlah atau? Beda jumlah. Kalau circle kan gede-gede ya. Nah kadang-kadang tuh mainnya tuh diambil dari misalkan circle-nya A B C D E nih, diambil dari cuman A-nya doang, kalau nggak B-nya doang aja nih. Kayak sekarang tuh udah susah banget untuk main satu circle yang kayak A B C D itu komplit tuh udah susah banget menurut aku. Iya benar. Jadi kayak lebih ke satu aja, satu-satu gitu ya, Iya, mainnya ya? betul banget. Jadi sekarang makin kecil. Nah iya. Relate gak sih sama yang bilang kalau kita semakin gede circle-nya makin dikit? Betul banget. Itu kebukti banget. Dulu sih gue kayak ngerasa yang kayak nggak apa-apa kok, sekarang temen ada berapa gitu ya. Terus makin lama kok makin ngejauh ya, kok makin dikit ya. Ternyata kebuktinya di sekarang ini. Menurut lu gara-gara kesibukan masing-masing atau karena apa gitu? Kesibukan bisa, terus juga lifestyle yang juga udah berbeda lagi, terus udah gitu udah nggak sama-sama apa ya, udah nggak sama-sama pengennya apa gitu, udah beda banget. Jadi itu kali yang bikin kayak lama-lama jadinya menjauh gitu. Mungkin gak sih ada yang karena toxic gitu jadi? Karena ada Pernah punya pengalaman? pernah. Serius Serius, boleh dong pernah. di-spill. Sebenarnya toxic friendship itu kan ada macam cirinya tuh. Disclaimer dulu ya, aku di sini juga ngomong toxic friendship karena aku bukan teman yang baik juga. Misalnya aku belum tentu jadi teman yang baik juga. Siapa tahu aja di luar sana juga teman-teman ngerasa kayak Aurel tuh gini-gini ya gitu kan, aku juga nggak tahu. Cuman aku pernah ngalamin toxic friendship dari salah satu ciri yang kayak kan kadang-kadang dia tuh ngerasa kayak self center gitu ya. Semua pengen perhatiannya ke dia gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak
dia pengen semua orang dengerin dia, tapi dia nggak bisa tuh dengerin gue. Terus kayak gue lagi butuh nih gitu ya buat dia ngobrol segala macem, tapi dia selalu kayak punya alasan kayak ya udah dia nggak bisa gitu. Tapi giliran dia yang butuh gitu ya, semua tuh harus ada gitu. Kayak gitu. Terus pernah punya teman yang kayak apa ya, kalau Sundanya mah kekeh gening kieu. Batu gitu ya. Ada beberapa orang di tempat di salah satu circle gitu yang ngerasa bahwa kayak gue punya pendapat gue tuh paling benar gitu. Apa yang gue omongin tuh gue paling benar gitu. Jadi dia sampai nggak denger omongan orang lain, ngerti nggak? Jadi kayak karena kan di tongkrongan tuh ya, kalau ngafe cewek-cewek kan suka julid tuh, terus kayak suka ngobrol segala macam. Kadang tuh dia nggak pernah untuk mengiyahkan pendapat orang lain itu loh. Jadi kadang-kadang dia lebih kayak nggak bisa, gue tuh bener gitu Kyo gitu, gue tuh bener gitu segala. Ada tuh yang kayak gitu, yang kayak kita yang teman-temannya atau mungkin gue gitu yang ngerasa yang kayak kok gini sih gitu, kok nggak bisa nerima gue ngomong nih gitu, jadi nggak ada jeda untuk gue berpendapat tuh nggak ada gitu. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Oke, itu kayak apa ya? Banyak gak sih tipe-tipe orang yang kayak gitu dah? Sekarang sih kayaknya mungkin banyak, mungkin pada yang nonton juga ngalamin kali ya. Jadi kayaknya nih gue pernah nih punya kayak gini. Tapi kadang-kadang tuh nggak sadar Q. Jadi kan istilah toxic friendship tuh baru sekarang ini ya. Dulu sih gue zaman SMP teman mau nyebelin enggak, gue temenan gitu kan. Sekarang mungkin baru kerasa karena udah ada istilah toxic friendship ini, jadi baru sadar. Oh ternyata si A tuh toxic ya gitu. Oh ternyata si B tuh toxic ya. Setelah tahu gitu, setelah menelaah bahwa oh toxic friendship itu apa gitu. Oke, kalau menurut orang sendiri toxic friendship itu apa definisinya? Istilahnya ya, intinya yang simpelnya adalah dia tuh bukan bawa kesenangan buat pertemanan kita, tapi dia malah bawa kayak masalah gitu loh. Dan jadi kayak temenan tuh jadinya mikir, ngerti nggak? Gue kurang apa ya buat temenan sama IQ gitu misalkan kayak. Gue takutnya, jadi kalau pertemanan kan harusnya di wadah ya, pertemanan circle ya, wadah. Harusnya tuh gue temenan di sini tuh se-enjoy mungkin, seapa adanya mungkin. Mau gue gimana pun, maksudnya mereka terima gue ya. Kalau toxic friendship tuh lo kesini tuh, ke tempat ini, ke circle ini tuh lo ngerasa kayak gue kurang nggak ya? Jadi kayak lo takut salah gitu. Bikin minder juga. Iya, bikin minder kayak gue kalau ngomong ini salah nggak ya? Gue kalau pendapat ini salah nggak ya? Jadi temenan tuh harusnya kan bikin enjoy ya, dibikin fun. Orang temenan kan fun ya tujuannya. Ini mah jadi kayak mikir, jadi beban pikiran kayak aduh gue kesini harus bawa materi apa nih buat ngobrol gitu, gue nggak boleh kayak gitu-gitu. Jadi lebih ada ketakutan, jadi beban pikiran juga kayak gitu. Gak bisa disebut temen juga nggak sih kalau kayak gitu ya? Itu sih harusnya udah di blacklist dari teman ya. Maksudnya tapi ada beberapa orang yang kayak tipikalnya yang cuek kayak ya udahlah buat teman-teman aja. Yang penting gue bisa ngefilter nih mana yang teman bener, mana yang teman enggak. Cuma mungkin ada beberapa orang yang ngerasa bahwa kalau dia toxic friendship udah masuk itu udah langsung di-cut kan kayak gitu. Kalau gue tipikalnya yang ya udahin aja sih Q. Karena udah terlanjur teman kalau gue. Jadi jalanin aja tetap gas. Gue jalanin aja tapi mungkin mengurangi komunikasi yang kayak dulu banget, ngerti nggak? Sebelum gue tahu dia toxic friendship tuh gue dulu ya gue sekarang kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Lebih narik diri aja. Misalnya kalau lo butuh gue ya udahlah nggak apa-apa gitu. Selagi gue bisa gue bantu. Selagi bisa bareng ngobrol atau apa ya gitu. Kalau enggak ya udah gitu ya. Ya kalau enggak ya udah. Kalau lebih baik gitu. Ya gitu. Jadi ya udahlah dikondisikan sama setiap orang sih biasanya. Oke. Tapi sebenarnya toxic friendship ini tuh harus di blacklist atau sebenarnya nggak apa-apa gitu kan? Bingung ya pertanyaannya ya, agak susah ya itu ya. Sorry ya. Cuman menurut gue di blacklist sih nggak apa-apa ya, itu pilihan tiap orang-orang juga. Ada orang-orang yang tadi gue bilang itu yang cuek segala macam termasuk kayak gue bodo amat. Tapi kadang-kadang kalau dipikirnya lebih dewasa lagi, logikanya lagi, kalau si orang ini ternyata toksik nih, terus teman-temannya udah ngerasa nih toksik banget gitu ya, kan dijauhin tuh berarti dia. Terus kayak nggak punya teman kan, maksudnya gue kadang-kadang masih punya hati nurani ya untuk bilang kayak kasihan nih orang nggak punya teman, karena zaman sekarang tuh butuh banget teman gitu kan. Jadi kalau menurut gue yang baiknya adalah ya udah evaluasi bareng-bareng aja sama circle lo, ngerti nggak? Jadi kayak diomongin langsung dan ya untuk lebih baik ke depannya juga kan, buat dianya juga nih teman sama orang lain segala macam kayak gitu sih. Menurut gue diomongin baik-baik aja sih biar nggak toksik lagi. Cuman kalau dianya masih toksik, blacklist. Susah juga ya, susah juga gitu ya, batu banget nih loh gitu. Iya. Ya itu salah satu tips pertemanan langgeng juga nggak sih? Iya betul. Diomongin apa yang nggak suka, apa yang kurang ya, gitu ya. Terbuka gitu loh. Ya, pertemanan tuh udah kayak bendahara, transparan. Jadi ya, lo ya kan, lo mau suka lo ngomong, lo nggak suka juga lo ngomong gitu.
gitu. Iya, Jangan kayak kadang-kadang enak ya pertemanan A B C D tapi ternyata si A sama si C tuh ngomongnya si B, si C sama si D ngomongin itu nggak enak banget. Jadi gue pernah mengalami, gue juga pun pernah ngomongin orang ya, kita nggak munafik ya, kita pernah ngomongin orang segala macam. Jadi menurut gue ya lebih baik diomongin siapapun itu, baik enggaknya harus diomongin. Iya benar-benar. Balik lagi ke circle-nya Aurel gitu ya. Oke. Dari beberapa circle ini kayak ada gak sih satu yang paling nempel gitu di hati gitu yang bikin nyaman? Sekarang nggak bisa dibilang satu circle itu nempel di hati ya, tapi satu personal ada lah. Satu personal. Iya, Jatuhnya teman bukan SMA. circle ya? Iya, karena sekarang kalau dari circle tuh susah ya, karena dengan waktunya juga. Terus kan karena sekarang mungkin lagi online nih teman-teman nih ya. Iya benar. Jadi kayak udah ada yang di beda kota, beda tempat, jadi udah kayak susah buat ngumpul satu circle lagi. Gitu. Oke. Kalau sebaliknya nih ada nggak sih yang paling kayak enggak, gue nggak mau main lagi sama circle yang ini? Sampai saat ini sih gue nggak pernah bilang, gue nggak pernah mau menyatakan bahwa gue nggak mau main lagi sama ini, gue nggak pernah. Cuman gue bilang bahwa gue menghindari untuk lebih banyak aja gitu main, yang ngerti nggak? Jadi kayak yang dulu sih main banget nih, tapi setelah tahu kayaknya gue kurang cocok nih pertemanan sama kalian, gue tetap temenan tapi nggak yang sedekat dulu lagi gitu. Iya, agak tarik ulur aja gitu. Ya, main-main enggak. Main-main ya gitu, enggak. Iya. Jadi dikondisiin aja sama gue nya gitu loh, kadang-kadang kalau lagi pengen main, kalau enggak ya udah deh nanti aja dulu. Iya benar. Tapi gue nggak meng-cut hubungan itu gitu. Kira-kira kenapa sih kayak kita bisa nggak nyaman gitu sama suatu circle atau suatu pertemanan gitu kan? Banyak masalahnya ya, banyak yang jadi masalah tuh ada banyak. Ya kadang-kadang kan kita teman, kalau tadi karena pagi pertemanan yang pertama tuh pertemanan yang dari kecil ya gitu ya, yang udah lama, umurnya udah lama. Kadang-kadang tuh pertemanan yang udah lama tuh saat nanti kalian udah kuliah, udah kerja tuh kerasa banget kan, kesibukannya udah beda tuh, lifestyle-nya pun jadi beda. Nah kadang-kadang gue juga suka gak nyaman sama beberapa lifestyle teman-teman gue yang mungkin ngerasa kayak oh jadi gini ya, tapi gue juga nggak boleh komplain ya, maksudnya itu haknya dia gitu. Cuman kayak agak-agak nggak suka. Terus mungkin personalitinya juga jadi berubah ya, karena kan dia udah ketemu orang banyak juga di tempat kerja, mungkin tempat kuliah, di tempat mana. Jadi itu yang mungkin kayak ngerasa gue kayak jadi nggak cocok aja. Apalagi kalau udah punya cowok juga guys. Jadi bucin ya? Iya. Enggak, itu harus dibagi ya, teman-teman, pacar-pacar. Beda ya, dipisah. Beda gitu ya. dipisah. Kira-kira ada nggak sih misalkan di luar sana gitu ya, orang-orang yang mungkin personalitinya nggak cocok sama kita, atau balik lagi kayak yang tadi lifestyle nggak cocok sama kita, itu lebih baik di apa ya, udah jawab sih tadi ya, dikurangin aja gitu kalau emang kita nggak nyaman. Iya, sebenarnya itu persepsinya setiap orang ya, setiap personal tuh beda-beda. Cuman ada yang nggak mau ribet, karena ada yang nggak mau ribet tuh ya udah di blacklist aja, ya udah nggak temenan lagi, cut, ya udah nggak usah berkecimpung lagi di hidupnya dia gitu. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang kayak udahlah apa temenan aja gitu, tapi gue nggak boleh kebawa buruknya dia gitu. Jadi kadang-kadang gimana personal lagi sih Q sebenarnya gitu. Tapi kalau kita nge-blacklist orang itu nambahin masalah buat kita gak sih? Sebenarnya enggak ya, karena kalau gue ya, menurut gue itu enggak nambah masalah, karena itu hak kita juga. Karena kan gue pengen kehidupan gue juga nyaman, sehat gitu. Intinya ini pertemanannya sehat gitu. Ya kalau ada yang ngerasa, kalau lo ngerasa ada yang bikin gak sehat pertemanan gue gitu, ya udah mendingan udah, dan nggak masalah sih menurut gue, karena kan itu kepengennya kita ya. Semua orang pengennya pasti sehat, apapun hubungannya, hubungan pacaran, hubungan keluarga, hubungan pertemanan. Jadi kalau ada yang dirasa untuk kuman-kuman yang mengganggu, ya mendingan diberesin gitu, diudahin aja. Oh iya benar-benar, daripada nggak sehat ke kita nanti nggak iya, enak. betul. Kita sendiri yang susah menjalani hidup kita sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan ketidakcocokan di circle itu kan pasti ada gitu ya, Rel? Pasti sih. Even di circle terdekat kita pasti ada aja gitu ya. Bisa dibilang toksik itu kalau kayak gimana? Dia udah ngontrol lu. Terus sama ini sih yang mungkin hal sepele, tapi itu bakal kerasa banget. Temen yang terlalu menggantungkan dirinya ke kita. Jadi ada beberapa teman-teman, jadi kayak gue temenan sama lo nih gitu ya, gue tuh nggak pengen lo temenan sama orang lain, ngerti nggak? Nah itu tuh salah satu ciri-ciri toxic friendship tuh kayak gitu. Jadi dia insecure juga kali ya, ngerasa bahwa gue punya sifat jelek, tapi cuman lo doang nih yang terima. Jadi gue kalau lo dapet nerima, lo punya teman yang baru tuh, gue takut lo ninggalin gue gitu ya. Itu jadi kayak terlalu menggantungkan dirinya tuh ke lo gitu. Posesif ya, agak seperti pacar ya gitu. Iya. Tapi ya, sebenarnya pertemanan kan harus selalu ada buat lo gitu ya. Tapi beda lagi dengan istilah kayak terlalu menggantungkan dirinya sama lo tuh, itu beda lagi. Jadi intinya nggak suka lo temenan sama orang lain. Harus sama lo doang. Iya, itu sih yang susah juga ya. Kadang-kadang ada yang kayak
oh ikut sekarang mainnya sama yang ini. Iya, Itu kadang-kadang itu sepetan yang kalau dicari artinya itu tuh di gali-gali lagi tuh itu bener yang kayak itu toxic friendship sebenarnya. Ngerasa kayak lo insecure aja gitu, lo jealous temen lo punya teman lagi. Bener jealous. Iya itu yang sebenarnya yang ciri-ciri toxic friendship. Ada lagi nggak ada ciri-ciri yang lain? Sebenarnya baperan sih, gue juga baperan sih orangnya, tapi istilah baperan di sini sensitif gitu loh. Lo suka ngebully orang gitu, tapi giliran lo dibully tuh lo nggak mau. Kalau gue di teman-teman gue itu di beberapa circle kayak gue suka bahasa Sundanya itu capruk, jadi gue banyak asal ngomong gitu kan, gue ngelucu segala macam. Nah tapi kadang-kadang juga gue juga suka jadi bahan ketawanya orang lain, dan menurut gue sih itu nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang kayak lo udah bikin bahan ketawa buat orang lain, tapi saat lo jadi bahan ketawanya orang lain lo tuh nggak bisa. Nah kalau gue sih gue nggak masalah ya. Nah ada orang-orang kayak baperan kayak nggak suka gitu, atau nggak pundung ya. Iya pundung bener. Pundung ya, kata-kata zaman sekarang pundung kalau dibully atau dijadiin bahan ketawaan orang lain kayak gitu-gitu sih paling. Gitu ya, kayak memanfaatkan orang lain juga. Iya, jadi kayak lo pengennya lo tapi kalau kita pengennya beda, lo kayak kayak gitu. Iya benar. Pokoknya nggak klik banget deh, gitu. Susah juga sih kalau punya teman yang kayak gitu ya. Iya, sebenarnya kalau sekarang kan ya temenan juga kadang-kadang kita nggak bisa ya untuk kayak ngelis lagi cocok gaya. Ya udahlah jalanin aja. Jalanin aja. Kalau gampangnya jalanin aja kalau gampang. Cuma kalau emang kita ngerasa gak nyaman kayak udahlah gitu. Iya. Putusin aja gitu. Kayak mantan gak sih? Wow, kemana-mana. Kalau nggak cocok udah gak sih, gak usah dipaksa gitu ya. Betul. Terus apalagi ya, kalau misalkan dari circle yang tadi gitu ya, mungkin Aurel gak ngerasain ada yang benar-benar spesifik ini toxic circle like gitu ya? Enggak sih, aku juga nggak berani bilang, tapi enggak sih, aku ngerasa kayak sekarang ya ada toxic tapi nggak circle ya, misalnya aku nggak bilang circle banget, tapi paling per orang-orangnya aja sih, cuman ya udah gitu, masih temenan aja sampai sekarang. Oke, berarti agak dipisahin juga ya antara personal sama si circle-nya. Iya, gitu. sekarang nggak tahu ya, makin tua gitu ya, makin ngerasa bahwa pertemanan tuh susah banget kalau untuk ngumpul yang segambreng gitu, se-circle tuh susah banget. Jadi sekarang lebih mainnya ke personal aja. Iya benar. Kalau misalkan personal yang toxic ya udah dipisahinnya sama yang personalnya ini aja gitu. Bukan berarti kita keluar dari circle ini gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus dari semua circle yang Aurel punya sekarang gitu, ngerasa gak sih ada yang tulus banget gitu atau yang satu tadi ya? Ada satu tadi itu yang tulus banget rasanya. Kelihatannya dari mana tuh, Ren? Ciri-ciri tulus tuh adalah lo bisa ngertiin lo. Kadang-kadang kan ada ya yang kayak misalkan hal simpel yang kelihatan banget temen lo tulus. Karena kayak pergi main. Karena kan kita zaman-zaman nongki nih atau nugas bareng atau apa segala macem. Itu kadang-kadang ada orang-orang yang aduh gue nggak bisa nih, terus nanti kita tuh jadi bahan omongan nih di tempat situ, yang ya. bisa nih, yang pada bisa nih jadi bahan omongan. Tapi ada juga yang kayak kalau kita bilang nggak bisa nih atau apa, ya lo ngerti, ya udah berarti emang gue nggak bisa karena gue ada urusan. Jadi apa ya, pengertiannya itu sih yang harus ditekanin tuh sebagai seorang yang tulus, itu adalah pengertian. Lo keadaannya A B C D sampai Z gitu ya, lo ngerti gitu, lo nggak pernah untuk kayak berusaha kok gitu sih lo gitu, enggak. Tulus tuh kayak gitu, nggak nuntut apapun ya. Pertama kan lo nggak mau pakai beban ya, lo pengennya ringan-ringan aja, nyari funnya, ya udah nggak ada beban, nggak ada tuntutan segala macam. Iya benar sih, temenan. Iya, jadi tempat sharing juga. Iya gitu, lo mau ngomong apapun jelek-jeleknya lo, dia nerima aja gitu. Iya benar, penerimaan itu ya ya kata iya, kuncinya. itu kelihatan banget sih sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang kayak gue ceritain tentang negatifnya gue ke lo gitu ya, nanti kalau lo nggak terima itu bakal kelihatan banget di IQ-nya misalkan. Lo nanti bakal kayak ngejauh, kayak enggak siapa orang gitu udah sih, ketahuan gitu. Nih jeleknya. Kadang-kadang kalau temen tulus tuh kelihatan banget kalau udah gue cerita ininya, ya udah lo tetap temenan biasa aja gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Iya, karena gue pun juga gitu juga ke orang lain gitu. Jadi gue pengen juga orang itu kayak gitu juga kayak gue gitu. Iya benar. Gitu. Penerimaan kata kunci. Penerimaan, betul banget, pengertian itu harus banget sih. Gak cuma di pacaran doang, di pertemanan juga itu berlaku. Iya penting ya. Penting banget kerasa. Kalau misalkan lagi orang-orang ngejulitin kita, kayak dia nggak ikutan julid juga gitu. Iya, sebenarnya sekarang kalau julid juga gue kadang-kadang juga kegoda ya, guys. Maksudnya kayak yang kadang-kadang pengen banget nih nimbalin 1-2 hal. Gue tahu nih. Iya, gue tahu nih satu info gitu. Tapi ya kalau julid mah beda lagi ya, maksudnya. Ya asal julidnya ngomongin fakta, bukan ngomongin yang enggak ya. Ini juga kayak termasuk bisa jaga rahasia gitu juga nggak sih, Ram? Jaga rahasia iya, tapi kalau untuk sekarang ya jaga rahasia itu penting banget. Tapi maksudnya lo sendiri yang harus bisa ngefilter. Kadang-kadang gue juga gue mau sama si A gitu ya, terus gue kayak gue percaya sama si A, tapi kadang-kadang
pikir lagi deh, belum tentu si A juga sepercaya kita, tapi ada aja pasti celah buat dia ngomong gitu kalau dikorek sama orang lain gitu kan. Jadi balik lagi kita juga harus bisa ngefilter mana yang harus kita omongin dan mana yang harus nggak kita omongin. Oh iya balik lagi gitu. Kalau misalkan dia bocor, itu salah kita atau tetap salah dia menurut lu, Ran? Ini rada out of topic. Out of topic sih, tapi salah yang dikasih taunya. Oh kenapa? Maksudnya salah si orang temannya itu kan, yang kayak karena ngebocorin kan. Karena ngebocorin. Tapi kita juga harus bisa kayak ya udah sih, pasti nyesel juga di akhirnya pasti nyesel kayak Tuh gitu. kenapa gue nggak cerita aja gitu. Tapi ya gue juga pernah kok comel gitu, gue juga pernah comel, pernah tuker-tuker informasi pernah pasti kok. Cuman kadang-kadang kita ngomong ke si A nih, misalnya gue masih A ngobrol gitu ya, curhat segala macam, terus gue ngeluarin unek-unek gue. Tiba-tiba gue ngomong ke si A, kadang-kadang bukan A-nya yang cerita yang bocorin, tapi A cerita ke si B nih, si B cerita lagi ke yang lain, ngerti nggak? Itu yang kadang-kadang bikin jadi salah paham di antara pertemanan kayak gitu. Oke, iya sih. Agak susah emang buat nge-keep apa-apa sendiri gitu. Susah ya. banget. Kadang-kadang iya, kadang-kadang kita pengennya kan ringan ya di kita juga, pengen cerita apa adanya ke teman-teman, tapi susah juga sekarang. Iya emang benar sih, balik lagi harus kita yang yang bisa ngefilter lagi, kita lagi apa yang harus diomongin dan apa yang nggak harus diomongin. Iya, kalau emang itu secret banget, mending nggak usah. Iya, yang halnya pribadi banget, tahan-tahan aja deh. Tahan aja daripada rugi. Iya, daripada rugi, bener banget. Iya, daripada rugi. Karena zaman sekarang kayak kita nggak bisa percaya sama semua orang juga gitu ya. Susah sih ya, susah. Sekarang susah banget. Kayak gitu. Oke, kan sekarang kita umur 20-an gitu ya. Iya. Masih di tadi quarter life crisis gitu ya. Kira-kira ada gak sih orang tuh harus punya temen 2 nih misalkan di umur segini, atau misalkan 5 gitu baru disebut ideal? Enggak, menurut gue ideal nggak idealnya dari si orangnya masing-masing ya. Gue ngerasa kalau gue sekarang tanya, lo punya teman berapa sih sampai nanti lo itu? Yang nggak tahu ya, gue belum ketemu orang baru. Cepet nanti orang baru yang terakhir gue ketemu itu tuh orang yang paling setia sama gue gitu, kita belum tahu. Cuman kalau menurut gue sih intinya lo cari teman jangan dari kuantitinya, tapi dari kualitinya aja. Percuma banget lo nyari teman banyak ya 100 orang, tapi ternyata yang loyal sama lo cuma 1-2 orang. Yaudah mending lo keep 1-2 orang itu aja sampai nanti lo mati gitu ya, daripada lo mengkeep semua teman-teman lo tapi ternyata ada yang toksik lah, ada yang ngecok sama kita. Jadi mendingan kualitinya daripada kuantitinya. Benar sih. Daripada kita capek sendiri mempertahankan yang toksik. Betul banget. Kalau misalkan lu sama teman-teman yang toksik gitu ya, personal yang toksik itu masih coba keep kontak gitu atau? Itulah tadi yang gue bilang, gue tipikal yang kayak udah bodo amat juga. Terus gue ngerasa kayak udah terlanjur basah juga, ngerti nggak? Jadi gue susah keringnya lagi. Udahlah mendingan sekarang kayak kalau gue mendapatkan teman yang toksik dan sadar bahwa dia toksik, ya udah keep aja, saya tetap temenan aja. Tapi mungkin itu yang tadi lebih mengurangi aja sih banyak kayak komunikasinya juga lebih berkurang. Jadi seadanya aja sekarang kayak gitu paling. Menurut lu mereka sadar gak sih kalau mereka toksik kan? Harusnya sadar ya. Cuman kadang-kadang tuh sifat buruk tuh kadang-kadang suka nggak sadar gitu loh, Gue pun punya sifat jelek yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman gue rasain, tapi mungkin gue nggak sadar tuh sifat jelek. Menurut gue tuh enggak kok, itu emang gue kayak gini ya. Jadi sekarang susah sih buat menyadarkan orang lain tuh susah banget. Oke. Kayak gitu. Ya, bisa aja dia nolak juga kalau enggak, gue nggak toksik. Iya, gitu. gue kayak gitu kok, gue udah maksud yang lain, nah itu kan beda lagi ya. Ini agak bias sama yang kayak, kok lu gak mau nerima gue apa adanya sih? Nah iya itu kayak gitu. Jadi pertemanan sekarang tuh sangat-sangat sulit karena udah banyak istilah-istilah itu kan, kayak nggak bisa ngertiin lah, nggak bisa baperan, sensitif segala macam itulah. Jadi kemana-mana nanti ininya. Gitu. Kalau dari overall pengalaman lu tentang circle gini ya, pertemanan lu gitu kan, sebenarnya Aurel nih temennya banyak gitu ya? Enggak. Banyak sih di lemari, kalau dikeluarin banyak tuh teman-temannya tuh, dikeluarin di lemari. Dari teman-teman lu ini lu belajar apa gak, Rel? Kayak dapat perspektif apa gitu? Gue juga pernah salah di pertemanan gue. Mungkin yang gue bisa ambil juga adalah yaitu sih memfilter apa yang harus diomongin, karena komunikasi itu penting banget ya, di orang tua, di keluarga, di pertemanan pun juga kayak gitu. Menurut gue itu komunikasi itu paling penting. Jadi nggak selamanya lo harus ungkapin semuanya, ngerti nggak sih? Kadang-kadang tuh kita udah percaya, orang lainnya malah yang buat kesalahan itu. Kadang-kadang ya kayak lagi ngendarin motor atau mobil, kita udah hati-hati tapi yang lain nggak hati-hati. Jadi itu dia harus memfilter apa yang harus diomongin mana dan enggak. Karena kalau udah kesebar itu bingung jadinya menyalahin siapa, karena enggak sih gue dulu percaya sama dia soalnya ya, tapi salah dia juga ya udahlah, karena itu juga keceplosan mungkin atau segala macem, ya udah gitu.
ya paling itu sih, harus lebih memfilter aja apa yang harus diomongin. Komunikasi sih penting sih di dalam circle gitu ya, pertemanan tuh harus penting banget, terbuka segala macam itu penting banget. Iya benar. Kalau emang udah percaya terbukanya bukan berarti kita share semua. Iya, dalam-dalam ya. Iya, itu pilihan sebenarnya. Tapi untuk saran gue adalah lo lebih berhati-hati aja sih untuk kayak ngomongin A B C D E F G. Mungkin lo pilih-pilih aja sih. Mungkin gue kalau ke ini nih gue bakal ngomongin, tapi kalau ke si B-nya gue keep aja deh gitu. Lebih pilih-pilih. Kayak kita mau sharing sesuatu di sosmed gitu juga kita filter dulu. Iya, bener banget. Apalagi di sosmed itu bahaya banget. Jadi harus hati-hati banget. Iya benar. Ada nggak sih tips buat pilih temen, Rap? Tips buat pilih teman itu adalah harus nerima lo apa adanya. Maksudnya nggak banyak nuntut ya. Nggak bisa nih, gue nggak bisa temenan sama lo, sorry banget ya soalnya lo tuh cerewet gini. Nggak bisa. Itu kalau temenan lo kalau udah nyaman, lo mau apa segala macem jelek-jeleknya lo, ya gue harus terima. Itu udah konsekuensi ya. Karena misalnya gue temenan sama lo bukan karena lo gini-gininya gitu, karena lo baik ke gue, karena lo cerita pendengar yang baik segala macem kayak gitu. Jadi menurut gue carilah teman yang tulus sama lo, gak banyak nuntut, ngertiin lo, dan itu sih yang udah itu yang terpenting sih, itu jujur aja sih, terbuka aja sih. Menurut gue itu pertemanan ini juga bakal teruji dengan waktu gitu nggak sih? Iya, bakal teruji sama waktu, karena kadang-kadang tuh tanpa ada masalah pun ya, sekarang tuh temenan tuh juga jadi rontok gitu loh. Mau ada masalah mau enggak, itu pasti lama-lama jadi dikit. Iya, karena udah makin tua juga makin jadi juga, iya gitu. betul, jadi seleksi alam tau Iya, nggak? benar. Jadi seleksi alam, jadi kelihatan nih mana yang udah nggak cocok sama pertemanan kita, itu pasti bakal jauh sendiri, nanti bakal hilang sendiri kayak gitu. Iya benar-benar. Oke. Ada tips lagi gak sih buat menghindari toxic circle, toxic friendship? Banyak-banyakin ngobrol gitu loh, jadi kayak mumpung belum kejauhan kali ya pertemanannya, mending omongin segala-galanya, jelek-jeleknya lo tuh, jadi sekalian ngetes bahwa bener nggak sih ini dia terima gue gitu. Jadi sekalian kasih hal-hal negatif tentang lo nih gitu. Pancing ya pancing aja, lo terima nggak gitu. Kalau lo nggak terima kelihatan sendiri, nanti berarti ini udah kelihatan banget lo udah nggak bisa terima gue lagi kayak gitu. Nanti pasti bakal ke blacklist sendiri sama lo nya lagi. Iya, bener juga sih. Jadi mendingan dari awal sekarang nih lo omongin aja jelek tentang lo gitu. Nanti kelihatan tuh siapa yang nerima lagi, siapa yang nerimanya kayak kayak gitu. Iya, Tapi iya, ada juga yang nerima kayak serius gitu kan, ada lah yang kayak gitu. Nanti kelihatan banget pasti pertemanan. Iya. Akan mundur dengan sendirinya ya. Akan mundur dengan sendirinya gitu. Iya, asal kita pinter-pinter aja gitu ya. Iya benar, balik lagi tanya lagi. Iya benar. Oke, ada pesan gak sih Rel buat mungkin mereka yang lagi ngalamin toxic friendship, entah mereka lagi bingung gitu ya kalau gue ini harus keluar atau harus gimana gitu karena takut gak punya teman kan biasanya. Benar banget. Cuman sekarang gak usah takut nyari teman. Kalau teman sih ada lah ya, pasti ada nemu aja ya. Cuman teman yang deket kan beda lagi. Cuman pesannya adalah sekarang cari, nggak usah perbanyak pertemanan lo, misalnya nggak usah banyak teman. Gue punya teman 100 nih, lo punya teman berapa gitu, enggak, karena udah nggak gitu lagi. Tapi sekarang dilihat dari kualitasnya gitu. Percuma ya, gue nggak sirik sama teman-teman orang atau siapa yang punya teman banyak banget, itu gue nggak sirik. Cuman gue malah nggak yakin, kayak lo yakin nggak teman lo banyak tapi kualitasnya bagus nggak gitu buat berteman sama lo gitu, menerima lo tuh tulus nggak kayak gitu. Jadi sekarang mending cari kualitas teman yang baik banget, yang tulus aja, lo pengen tulus banget deh gitu. Kalau nerima lo banget tanpa nuntut apapun ya gitu. Sekarang gitu sih, nyari yang bisa nerima lo apa adanya. Iya benar. Mungkin kadang kita iri gitu ya ngelihat mereka yang temennya banyak, kesana ada teman, kesini ada teman. Iya. Tapi sejauh apa mereka berteman, setulus apa kan kita nggak tahu. Betul banget, iya betul banget. Jadi emang harus cari tahu sendiri gitu. Gak usah insecure lah ya kalau lihat orang lain punya teman banyak. Gak usah, please gak usah. Gue tuh dulu sempat kayak di posisi dimana kayak anaknya sih itu setiap minggu tuh ngupload di story tuh kayak temennya ganti-ganti nih, kayaknya fun banget. Tapi kadang gue mikir, tapi belum tentu sih, gue nggak tahu sih di sana dalam seluk-beluknya pertemanan mereka seperti apa ada yang nggak cocok kah, atau apa ada yang berbenturan segala macam, kita kan nggak tahu ya. Jadi sekarang kayak gue kalau orang temenan oke, keren aja sih, tapi lebih keren lagi kalau pertemanan itu memang beneran sehat. Jadi banyak tapi sehat juga. Tapi kalau banyak tapi ternyata buat gak sehat, apa? ngomongin gitu ya, banyak yang ngomongin lah, atau saling ngomongin, atau saling ngehujat, saling apa ya, itu beda lagi. Iya. Kayak gitu. Oke. Thank you banget Aurel udah
sharing, udah terbuka soal friendship ini gitu ya. Sip. Oke. Banyak banget yang bisa kita dapat, terutama nggak usah insecure kalau ngeliat orang lain. Nggak usah. Berteman. Itu bener banget nggak usah. Mending satu tapi berkualitas daripada banyak. Ya betul banget. Karena sekarang susah banget sih nyari teman yang bener-bener teman tuh susah banget. Satu aja susah banget. Iya, jadi sekarang kalau ada teman yang ngerasa kayak ini kayaknya nih gue banget deh gitu ya, itu temennya tuh kayak klik banget Sohib gitu, ya sohib banget, itu udah keep aja satu. Jaga aja ya, benar. Gitu, beneran memang kayak gitu. Iya benar. Sekali lagi thank you banget Aurel udah nyempetin datang. Thank you banget studio kita Nara. Iya. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasain toxic friendship juga, Betul. harus banget nonton ini. Share aja ke teman kalian yang toxic gitu, gak nah, apa-apa. share ya, nih tonton nih gitu. Tolong ditonton supaya agak melek gitu ya. Gitu. Ya intinya sekarang ya kita nggak usah terlalu banyak nilai orang lain, tapi nilai diri kita sendiri juga. Baiknya sih kita buat orang lain gitu aja sih. Kita cukup baik gak ya gitu. Iya betul, cukup baik nggak buat orang lain gitu. Iya sih, kalau kita baik juga orang bakal datang gitu. Itu kalau kita tulus nerima apa adanya, dari jeleknya atau enggaknya itu udah kelihatan, tapi teman-teman pasti bakal gitu juga sama kita. Iya benar, tingkatin kualitas diri kalian buat dapat teman yang berkualitas Iya juga. betul. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang toksik juga nggak apa-apa, kalian Kasih share. aja, nih baca nih nonton biar belajar gitu ya. Oke. Terus boleh Jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Harus banget subscribe ya kalau udah nonton biar gak rugi. Iya, gitu oke. Ya. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.